Halo teman-teman Motovun Indonesia. Nah, di sebelah saya sekarang udah ada sebuah mesin dari Honda CBR 250RR. Cuman ini kan masih kerakit ya. Sekali ini kita akan membongkar dan membedah mesin dari new CBR 250RR yang emang mengalami kenaikan tenaga nih. Kita udah langsung bersama pakarnya. Halo Pak Indro. Halo. Pak, nih udah banyak banget Pak part-part atau peritilan komponen lah dari mesin CBR 250RR nih. Ya. Ini kan ada kenaikan tenaga Pak. Kira-kira perubahannya tuh ada di apa aja Pak? Oke. Ya. Yang saya mau jelaskan satu-satu komponen yang berubah. Siap. Ya, ada perubahan dari tahun 2020 ke 2022 ya. Nah, ini yang pertama adalah di bagian cylinder head. Nah, cylinder head-nya ini kenapa nih Pak? Ya, di bagian cylinder head di sini ada perubahan di bagian ruang bakarnya di sini. Oh, ininya? Di bagian ininya akan dipapras ya kan. Efeknya apa nih Pak pas dipapras? Dipapras supaya untuk meningkatkan perbandingan kompresinya lebih meningkat. Yang tadinya di 12,1 sekarang menjadi 12,5. 12,5 banding 1 ya, karena betul. ini dipapas ya. Papas ya. Kira-kira dipapasnya di 0,16 mili. 0,16 mm. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga kalau kita menaikkan perbandingan kompresi kan supaya power naik. Betul. Kan, power naik, apa aja yang bisa meningkatkan power naik selain perbandingan kompresi tadi? Pendukung-pendukungnya Pendukung-pendukungnya diantaranya adalah kita meningkatkan volumetric efficiency. Volumetric efficiency. Dengan cara Pak? Dengan cara meningkatkan volumetric efficiency, yaitu dengan cara merubah sudut yang ada di camshaft di bagian in. Ini sudutnya berubah ya, baik pada saat membuka maupun pada saat menutup. Ya. Perubahannya banyak nggak sih Pak? Perubahannya banyak. Jadi yang sebelumnya itu 5 derajat sebelum TMA itu membuka, terus akan menutupnya di 30 derajat setelah TMB. Nah, ini berubahnya yaitu 4 derajat sebelum TMA dan 34 derajat setelah TMB. Jadi durasinya lebih lama. Durasinya jadi lebih lama. Jadi menutup si klepnya itu jadi lebih lama ya Pak? Lebih lama. Bahkan ketinggian daripada camnya ini, liftnya ini lebih tinggi. Lebih tinggi sehingga bukaan klepnya itu lebih lebar. Lebih lebar. Jadi bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang silinder lebih baik. Tapi didukung juga, yaitu di bagian jalur masuknya bahan bakar, yaitu di bagian intake potnya. Importnya, yang di bagian ini dan ini. Diameternya ini dilebarin, diperbesar. Yang tadinya di 21,4 menjadi 21,6. Oh, berarti kurang lebih ada pembesaran 0,2 ya? Ya, betul, 0,2. Seperti itu ya. Terus Pak? Sehingga bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar dengan volumetric efficiency yang bagus, dikompresikan dengan perbandingan kompresinya yang tadi naik juga, tadi akan menghasilkan tenaga yang lebih besar ya? Lebih besar. Nah, dengan demikian, naik turunnya piston itu akan dikurangin gesekannya. Jadi kita akan mengurangin low friction, yaitu di bagian ring piston. Oh, jadi sebenarnya secara fisik pistonnya sama ya Pak? Pistonnya sama dengan yang di tahun 2020. Ya kan? Cuma ring pistonnya di sini ada perubahan, yaitu tekanan ring piston ke dinding silinder itu dikurangin. Sehingga menghasilkan low friction yang mengurangi gesekan. Jadi gesekannya tekanan ke dinding silindernya nggak terlalu kuat ya Pak? Nggak terlalu kuat. Seperti itu. Nah, dengan demikian kinerja mesin akan lebih ringan kan? Nah, lebih ringannya di sini didukung pula oleh flywheel, yaitu di bagian magnetnya. Flywheelnya berubah juga ya Pak? Di bagian magnet di sini, magnetnya juga dikurangin bobotnya. Oh, bobotnya dikurangi juga? Yang tadinya dia 1,670 kg, sekarang berubah menjadi 1,650 kg. 1,650 kg. Ini juga berubah. Jadi ini beban mesinnya jadi lebih ringan ya Pak? Lebih ringan, ya kan? Dengan adanya itu tadi, lebih ringan, maka kinerja mesin akan lebih ringan juga, didukung oleh komponen-komponen yang lain, yaitu gear ratio. Jadi transmisi ini ada perubahan ya Pak? Berubah dari gigi 1, gigi 2, gigi
3, 4, 5, 6 ini berubah. Oh, full berarti ya? Full, semuanya berubah. Dengan racikannya mungkin ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat gitu. Betul, ya Pak? ada yang lebih ringan, lebih berat. Seperti itu. Bahkan di bagian final gear-nya pun juga berubah ukurannya. Perubahannya kalau di final gear tuh? Kalau final build di bagian yang belakang, gear belakangnya yang sebelumnya di 41, sekarang 42. Oh, naik satu mata naik ya satu Pak? mata, Jadi lebih ringan juga ya? Betul, seperti itu. Oke. Ya, ini yang menghasilkan power up di CBR 250 di tahun 2022 ini. 22 ya? Ya, perubahan yang ada di mesinnya seperti ini. Nah Pak, ini juga kelihatan ada sektor kopling nih Pak. Ya, sebentar, ada satu lagi. Ada lagi, yaitu salah satu ini. Nah, ini adalah lifter tensioner. Lifter tensionernya ini tekanannya menuju ke gate rantai gate tensioner ini dia ditambah tekanannya. Oke, jadi lebih kuat nekannya gitu ya Pak? Menekannya supaya putaran rantai mesinnya tetap konstan. Oke, jadi nggak kendur-kendur gitu ya Pak ya? Seperti itu. Oke. Ini kalau yang ini adalah komponen daripada kopling, yaitu di bagian assist slipper clutch ya. Ini sama dengan tipe yang sebelumnya di tahun 2020, yaitu jadi assist slipper clutch. Kalau dari kopling nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan. 2020 ya Pak ya? Betul. Tetap menggunakan assist slipper clutch, ada 3 spring, dan dia berapa? 5 plat atau berapa? Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 plat. 5 plat ya? Betul. Oke. Nah, sekarang pertanyaan nih Pak. Ya. Ini kan tadi kan perbandingan kompresi naik nih Pak. Jadi 12,5 banding 1 akibat ini tadi ya, kubahnya ya. Ya, kuban yang di sini, betul. Nah, jadi bahan bakarnya ini minimal harus pakai apa nih Pak? Ya, menurut sesuai dengan spek, itu bahan bakar yang minim yang digunakan dengan RON 90 atau lebih tinggi. Oh, minimal 90 masih bisa ya Pak? Masih bisa. Masih aman Pak? Masih aman. Gitu. Oke. Atau atau yang lebih tinggi ya? Ya, lebih tinggi. Oke, jadi nggak masalah ya pakai 90 tuh berarti sekarang di Indonesia ini 90 tuh sekitar kayak Pertalite lah misalnya betul, Pak ya? Betul, ya. Tapi kalau misalkan lebih tinggi misalkan pakai 92 atau 95, 98 efeknya apakah tenaganya lebih bagus atau malah lebih buruk Pak? Otomatis akan lebih baik. Oh, akan lebih baik. Oke, siap. Nah, kan tadi perbandingan kompresi naik nih Pak. Otomatis kan dikhawatirkan ini nggak sih Pak, mesin akan lebih cepat panas nggak sih Pak? Karena kan mungkin gebukannya lebih kuat gitu Pak. Oke. Nah, terus ada penyempurnaan nggak di sektor pendinginan entah radiator atau jalurnya kayak gitu? Ya. Oke, sebenarnya di radiator masih tetap sama. Cuma di bagian fairing yang ada di motor ini kan berubah. Sehingga sirkulasi udara yang sebelumnya itu ya kan dengan yang sekarang ini ada perubahan. Oh, jadi si fairing itu nggak cuma soal desain apa ya? Tapi juga jalur angin ya? Betul, jalur angin juga ada perubahan. Oh, jadi istilahnya nih si body ini bisa nangkap angin lebih baik kali Pak ya ke mesinnya ya? Betul. Meningginkan ya? Betul. Oke, siap. Gitu. Kemudian pertanyaannya lagi apa ya? Spesifikasi yang sekarang ini Pak, ini dipakai di semua tipe atau hanya tipe-tipe tertentu nih Pak di CBR terbaru ini? Ya, karena kan kita akan mengeluarkan 3 tipe ya. Tipe yang standar, kemudian tipe yang ABS, dan kemudian yang tipe ABS QS ya. Betul. Ya, kalau yang untuk power up, ini digunakan di tipe ABS dan QS. Oke. Seperti itu. Namun kalau yang di tipe standar, itu persamaannya hanya di bagian transmisinya saja. Oh, ini nih, transmisi. Ya, betul, di bagian transmisinya aja. Sedangkan mesinnya Pak? Sedangkan mesinnya dia masih menggunakan spek dengan sama dengan CBR yang di tahun 2016. Oke, jadi benar-benar pakai spek mesinnya tuh spek mesin yang awal banget. Betul, awal banget. Yang masih perbandingan kompresinya masih di 11,5. Oh, kompresinya masih rendah. Pistonnya pun juga belum tebal bagiannya, domnya belum tinggi seperti itu. Oke. Dan itu perbedaan bahkan magnetnya pun juga sama. Magnet juga. Itu masih sama. Oke, jadi emang perbedaannya jauh ya Pak ya? Ya. Jadi kalau mesin yang 2016 itu kalau nggak salah klaim powernya cuma 30 berapa ya? 38 ya? 38 PS ya? Kalau yang sekarang ini udah ada kenaikan jadi 41 PS ya kurang lebih ya Pak? Betul. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kan kalau sebenarnya kan kayak kinerja ring piston ini kan lumayan vital ya Pak. Dia kan kayak menjaga kompresi biar nggak bocor ke bawah. Begitu juga menjaga oli biar nggak naik ke atas kurang bakar gitu kan. Nah, sedangkan tadi kan kalau kata Pak Hendro nih tekanannya dikurangi nih Pak. Kira-kira
gimana Pak? Masih aman nggak Pak? Ya, karena dengan tekanannya di sini dikurangi, tapi bahannya ada perubahan di bahannya. Oke. Ya, sehingga masih sesuai dengan yang sebelumnya dengan itu. Jadi kekuatan ring piston menahan tekanan dari atas maupun dari bawah itu tetap terjaga. Oh, tetap terjaga ya Pak? Ya, oh, jadi aman lah ya, nggak khawatir oli nyebrang atau kompresinya turun ya? Betul. Ya. Oh, oke, siap. Keren nih, pretelan ini. Camshaft tadi kita udah dibahas, transmisi juga beda, ini 1 sampai 6-nya berubah. Kalau di kruk as nggak ada beda ya Pak? Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Balancer, di blok piston juga water jacket segala macam nggak ada perubahan ya Pak? Nggak ada perubahan, ya. Crankcase-nya atasnya, diameter klep. Kalau yang ini malah nggak berubah ya Pak? Nggak berubah, yang X Ekspornya nggak berubah. Ya? Saya nggak berubah. Nah ini ada stang piston, konrotnya apa nih Pak? Konrotnya di sini memang saya display di sini. Sebenarnya di konrot di sini ini ada perubahan di tahun 2016 ke 2020. Oke, dari mesin yang pertama dari banget mesin pertama ke yang kedua. Perbedaannya adalah kalau yang sebelumnya menggunakan nut, ini sekarang nutless. Jadi sehingga mengurangi berat daripada konrot secara keseluruhan. Oh, kalau dulu tuh istilahnya kayak ada model paku ada gitu ya, Pak? Di sini ada baut, di sini ada murnya kan. Nah, gitu. Kalau sekarang ini model drat di dalam ya? Drat di dalam. Sehingga di total beratnya lebih ringan. Bobotnya lebih ringan. Oke, itu juga pasti berpengaruh ke putaran mesin apa ya? Betul. Oke, siap. Gitu. Wah, terima kasih nih Pak. Banyak banget informasinya di sini. Okay. Jadi teman-teman banyak banget yang penasaran. Nah, kalau misalkan tadi kan di dalam mesin ini Pak. Kalau di sisi luar, misalkan di throttle bodinya atau di air filternya itu ada perubahan? Sama sekali throttle body itu masih tetap sama. Oh, masih sama. Nah, cuma yang di filternya sama dengan yang di tahun 2020. Oke, update di air filternya, baik yang tipe standar atau yang SP sama. Betul, sama. Siap. Terus masalah mapping Pak, mungkin apakah bensin akan jadi lebih boros nih dengan segala upgrade di sini nih Pak? Ya, dengan adanya power up di sini, penggunaan bahan bakarnya masih tetap sama. Oh, masih tetap ya kan? sama. Tetap sama. Tetapi dengan kecepatannya tadi dia akan lebih kan? Lebih karena kita masih kita memperbaiki di volumetric efficiency. Volumetric efficiency tadi itu ya. Betul. Jadi semprotan daripada injektor itu sebenarnya sama. Nggak berubah ya Pak? Nggak berubah sebelumnya. Oke. Gitu. Cuman yang berubah itu adalah ketika si pistonnya nyedot, itu istilahnya ruang bakar keisinya lebih penuh ya Pak? Lebih efisien apa ya? Betul. Oke. Jadi ini nih salah satu kunci ya Pak, gimana mesin bisa kencang tapi tetap irit ya? Betul. Siap. Gitu. Wah, terima kasih banyak Pak Hendro informasinya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Pak Hendro. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, kurang lebih tadi seperti itu ngobrol-ngobrol sama Pak Hendro mengenai ini nih, oprek mesin CBR dulu yang terbaru. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovlog Indonesia. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.